warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitriani Perdana, mahasiswa UNM Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya sebagai tugas akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Nah, yang akan saya bahas ada 4, yaitu yang pertama pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metodologi penelitian, dan 4 jadwal rencana pelaksanaan penelitian. Yang pertama mengenai pendahuluan terdapat 4 komponen, yaitu latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Nah, di sini pada latar belakang terdapat 3 landasan, yaitu yang pertama landasan yuridis, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu landasan teori. Nah, di sini Ihsan dalam Mufarokhah tahun 2015 menyatakan bahwa dilihat dari segi struktural, pendidikan pertama yang diterima oleh anak adalah pendidikan keluarga. Sedangkan dilihat dari operasionalnya, pendidikan keluarga merupakan pendorongan dan pemberi semangat bagi anak. Orang tua dalam mendidik anak juga sangat penting dalam membentuk perilaku anak. Salah satu diantaranya melalui pola asuh sehingga bisa memiliki kepribadian yang baik termasuk dalam hal kedisiplinan. Arifin dan Ummah mengatakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan diamati dari cara orang tua memberikan peraturan, hukuman, pemberian perhatian, dan tanggapan terhadap keinginan. Yang ketiga, landasan faktual, yaitu di mana setelah melakukan wawancara dengan guru kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone yang dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021, diperoleh informasi bahwa kedisiplinannya masih terbilang rendah. Masih banyak siswa yang tidak mengikuti tata tertib. Nah, menyadari akan adanya hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa, maka membuat calon peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Adapun rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, bagaimana gambaran pola asuh orang tua siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Kedua, bagaimana gambaran tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Dan yang ketiga, apakah ada hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui gambaran pola asuh orang tua siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Yang kedua, mengetahui gambaran tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Dan ketiga, mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, di sini terdapat 2 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian diharapkan menjadi bahan masukan dan menambah pengetahuan serta memperluas wawasan bagi pembaca mengenai pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan. Yang kedua, manfaat praktis. Di sini terdapat 3 indikator. Yang pertama, sebagai salah satu bahan masukan bagi guru mengelola pembelajaran dalam hubungannya dengan
pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk patuh dan taat serta mengikuti arahan orang tuanya dalam meningkatkan kedisiplinan. 3. Memberikan pengalaman langsung kepada calon peneliti dalam melakukan penelitian. Dan yang keempat, yaitu sebagai bahan evaluasi bagi orang tua agar dapat meningkatkan pengasuhan dan bimbingan, khususnya mengenai upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui pola asuh orang tua. Selanjutnya, yang kedua mengenai tinjauan pustaka. Nah, di sini di tinjauan pustaka terdapat kajian teori, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, di sini di kajian teori atau kajian pustaka, yang pertama saya membahas mengenai pola asuh orang tua, yaitu pengertian pola asuh orang tua, dimensi-dimensi pola asuh orang tua, macam-macam pola asuh orang tua, indikator pola asuh orang tua, faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua, dan yang kedua kedisiplinan siswa. Nah, di sini kedisiplinan siswa saya membahas mengenai terkait pengertian kedisiplinan, fungsi kedisiplinan, unsur-unsur kedisiplinan, indikator kedisiplinan, faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Yang ketiga mengenai karakteristik siswa kelas tinggi, dan yang keempat hubungan pola asuh orang tua dengan kedisiplinan. Nah, selanjutnya mengenai kerangka pikir. Di sini dalam kerangka pikir terdapat dua variabel. Yang pertama yaitu variabel X atau pola asuh orang tua, dan variabel Y tingkat kedisiplinan siswa. Adapun komponen dari pola asuh orang tua atau variabel X itu ada 3, yaitu pola asuh otoriter, demokratis, dan permisif. Sedangkan pada variabel Y atau tingkat kedisiplinan siswa terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ketaatan terhadap tata tertib sekolah, yang kedua ketaatan dalam mengerjakan tugas, yang ketiga ketaatan terhadap kegiatan belajar di sekolah, dan yang keempat ketaatan terhadap kegiatan belajar di rumah. Nah, setelah itu dilakukan analisis. Nah, setelah dilakukan analisis, maka ditemukan apakah adanya hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, selanjutnya mengenai hipotesis. Di sini H0, di mana rho sama dengan 0, tidak terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. H1, rho tidak sama dengan 0, terdapat hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Nah, di sini yang saya bahas dalam proposal yaitu jenis penelitian, desain penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, prosedur penelitian, dan instrumen penelitian. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai jenis penelitian. Menurut Arikunto 2013, penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan, bertempat di kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone, tahun ajaran 2020-2021. Untuk desain penelitiannya di sini tujuannya untuk mempermudah mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu, Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Yang dimaksud dalam penelitian ini digambarkan variabel bebas dan variabel terikat seperti berikut, seperti pada slide. Nah, X tanda panah Y, keterangan X sama dengan pola asuh orang tua, Y tingkat kedisiplinan siswa, dan tanda panah ke kanan itu hubungan variabel X dan terhadap Y. Selanjutnya mengenai populasi dan sampel. Di sini populasinya siswa kelas 4, 5, dan 6. Kita bisa lihat pada slide. Pada slide. Nah, selanjutnya sampel.
Sampel penelitian ini ditentukan sebanyak 70 siswa dengan alasan karena populasi di bawah 100. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability, yaitu total sampling. Oke. Nah, selanjutnya definisi operasional variabel. Pola asuh orang tua adalah suatu proses interaksi antara orang tua dan anak yang meliputi kegiatan memelihara, mendidik, mendisiplinkan anak dengan tujuan membentuk watak, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Kedisiplinan siswa adalah ketaatan atau kepatuhan dari siswa kepada aturan, tata tertib, norma di sekolah berkaitan dengan pembelajaran. Semua aktivitas siswa yang dilihat kepatuhannya adalah berkaitan dengan aktivitas belajar di sekolah maupun di rumah. Nah, selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Yang pertama itu ada surat izin penelitian, yang kedua meminta izin kepada sekolah, kemudian yang ketiga guru kelas tinggi SDN 261 Tarasu Kecamatan Kejuara Kabupaten Bone yang dijadikan sebagai sampel menyampaikan kepada siswa bahwa akan dilakukan penelitian pada waktu yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, pengumpulan data dilakukan pada saat penelitian, yaitu membagikan kuesioner atau angket kepada siswa untuk mendapatkan informasi tentang pola asuh orang tua dan kedisiplinan siswa kelas tinggi SDN 261 Tarasu Kecamatan Kejuara Kabupaten Bone. Selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini terdapat angket. Nah, di mana peneliti menggunakan jenis skala pengukuran dengan skala Likert dengan pertanyaan bersifat tertutup, yaitu jawaban atas pertanyaan yang diajukan sudah disediakan. Kemudian dokumentasi digunakan untuk memperoleh data jumlah siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN 261 Tarasu Kecamatan Kejuara Kabupaten Bone. Selanjutnya mengenai teknik analisis data. Di sini yang pertama, analisis statistik deskriptif meliputi analisis rata-rata dan analisis presentasi. Yang kedua yaitu analisis statistik inferensial meliputi teknik korelasi person, product, moment. Selanjutnya mengenai jadwal rencana pelaksanaan penelitian. Kita dapat melihat jadwal rencana pelaksanaan penelitian pada slide. Nah, itulah tadi pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.